Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sebuah penjelasan tentang 7 amalan baik agar hati tenang. Sebagaimana yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari rasa sedih serta duka cita ataupun kecemasan, dari rasa lemah serta kemalasan, dari kebakilan serta sifat pengecut dan sebuah hutang serta tekanan orang-orang jahat. Hati tenang merupakan keadaan di mana hati tidak gelisah dan tidak ketakutan akan sesuatu yang bersifat duniawi. Setiap individu pasti menginginkan hati tenang. Beberapa individu yang mempunyai iman kurang kuat pun akhirnya memilih mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia karena tidak merasakan ketenangan hati. Nah, sahabat sekalian pasti mengharapkan menjadi individu muslim yang mempunyai iman yang kokoh sehingga mampu menghadapi keadaan yang sulit. Agar hati senantiasa tenang, maka lakukanlah amalan sederhana berikut ini. Yang pertama itu yaitu syukuri nikmat, yang artinya itu maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Quran surat Al-Rahman ayat 13. Jika kita mau merenung sejenak, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tak sanggup kita hitung. Allah melimpahkan seluruh karunia-Nya dalam setiap detik hidup kita. Banyaknya nikmat Allah ini tentu tak mampu kita syukuri semuanya. Namun Allah tidak memiliki tidak sedikit pun memperhitungkannya. Oleh sebab itu bukan berarti kita lantas abai untuk selalu tidak bersyukur. Mensyukuri setiap pemberian Allah dapat menjadikan hati kita menjadi tenang. Bukan tak mungkin, karena setiap kita bersyukur, kita menerima dengan lapang dada apapun ketetapan Allah itu untuk kita nikmati. Bisa saja sesekali Allah tidak memberikan apa yang kita panjatkan dalam doa. Bisa jadi Allah menunda memenuhi doa-doa kita atau menggantikannya dengan yang lebih baik. Yakinlah bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, meski kadang bukan apa yang kita inginkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan berapa jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 12. Yang kedua yaitu amalan yang kedua, membaca Al-Quran. Hati dan pikiran yang tenang dapat membuat aktivitas kita berjalan dengan lancar. Demikianlah halnya jika hati kita gelisah dan pikiran kita dipenuhi dengan prasangka buruk. Al-Quran berisi dengan ayat-ayat yang penuh makna. Banyak ayat yang penuh dengan janji Allah yang maha menepati janji. Dengan membacanya atau mendengarkannya bacaan Al-Quran tentu akan membuat hati kita lebih tenang karena mendekatkan kita dengan Sang Pencipta, mengingatkan kita akan keagungan Tuhan semesta alam. Selain itu, bacaan Al-Quran adalah bacaan yang indah karena Allah mencintai keindahan. Tentu dengan mendengarkan keindahan dan setiap ayat-ayat Al-Quran, pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan beban perasaan akan tertutupi. Sebagaimana firman-Nya yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28. Perbanyak zikir dan istighfar. Gelisah, takut, cemas, perasaan negatif lainnya akan membuka celah bagi syaitan untuk menggoda umat manusia melakukan hal-hal yang dilarang bahkan dibenci oleh Allah. Perasaan ini muncul akibat dari kesalahan yang kita lakukan atau prasangka buruk terhadap suatu keadaan. Untuk membuat hati menjadi jauh lebih tenang, perbanyak zikir dan beristighfar. Dengan zikir dan beristighfar menjauhkan prasangka negatif dan membantu menenangkan diri. Dengan memperbanyak istighfar dan zikir secara tidak langsung, kita berusaha untuk menghilangkan beban pikiran yang mengganggu tersebut, sehingga pikiran dan hati kita akan jauh lebih tenang dan terasa lega. Keempat yaitu kerjakan sholat malam. Sepertiga akhir malam merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah membukakan pintu-pintu surga dan mendengar doa setiap hambanya yang terbangun dan mendirikan sholat di sepertiga terakhir setiap malam. Hadis atau ayat, sabar dan berpikir positif lebih baik
Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Selain bersabar, penting untuk membiasakan diri berpikir positif akan semua keadaan yang kita hadapi. Islam lebih mengutamakan husnuzon, berbaik sangka, dan melarang suudzon, berburuk sangka, apalagi terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 80. Seimbangkan urusan duniawi dan surgawi, yang artinya sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-Fajr ayat 17. Kehidupan di dunia hanya sementara. Terkadang manusia terlena dengan kehidupan sementara di dunia ini, yang merasa punya kehidupan yang kurang berkecukupan, berlomba-lomba untuk kesenangan dunia, sedangkan yang sudah berpunya lupa diri dan seolah ingin memeluk dunia dan seisinya. Tak sedikit yang rela melakukan apapun untuk kesenangan dunia. Hal inilah yang justru membuat hati menjadi tak tenang, perasaan yang ingin memiliki segala hal dan selalu merasa kurang dengan kondisi yang ada. Kita akan selalu terburu-buru melakukan sesuatu dan lebih memilih terus mencari materi dengan mengabaikan kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Oleh sebab itu penting untuk tetap menyeimbangkan urusan untuk kehidupan duniawi dan kehidupan kekalnya nanti. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab berikut, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan bertanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda pada kita yang mampu menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk ketaatan dan kebaikan, salah satunya dengan membantu orang lain. Dengan membantu orang lain, kita akan lebih menghargai nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kita perlu menyadari bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian yang lebih besar dari kita. Oleh sebab itu, membantu orang lain juga akan membantu kita menyadari betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan seberapa besar nikmat Allah